Pengembangan vanili biasanya dilakukan dengan cara manual, jadi belum ada cara yang menggunakan dengan cara yang lain ya. Caranya paling banyak digunakan dengan manual ya, biasanya menggunakan dengan lidi atau dengan menggunakan seperti tusuk sate seperti itu yang ujungnya tajam. Dan ini biasanya dilakukan dengan hati-hati karena hanya sekitar jam 8 sampai jam 10 saja. Nah, bunga yang mekar ini rata-rata hanya sekitar 24 jam. Jadi setelah bunga itu mekar 24 jam, maka setelah 24 jam dia akan layu ya, maka harus segera dilakukan pembuahan dengan cara manual ya. Nah, kemudian setelah nanti dilakukan perkawinan benang sari dan butiknya, biasanya setelah 2 atau 3 jam berikutnya akan ditandai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada? Tema kali ini adalah tentang vanili, ya, vanili, Vanilla planifolia, si emas hijau dari Indonesia, ya. Nah, kita mulai saja, mitra-mitra, teman-teman semua. Baik, emas hijau atau vanili, ya. Tapi sebelum saya melanjutkan tema kali ini, ya, nama saya adalah Adi Nugroho, salah seorang TS atau Technical Support pada bidang perkebunan dan mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Dan manfaat vanili tentu saja cukup banyak ya, karena yang kita tahu kebanyakan vanili ini manfaatnya banyak digunakan pada roti barangkali atau kue ataupun masakan-masakan ya dan lain sebagainya. Tetapi juga mempunyai manfaat yang banyak pada kesehatan jantung, menangkal bakteri ya, kemudian mencegah jerawat ya, kemudian banyaknya antioksidan pada vanili, mengatasi rambut rontok, menenangkan gejala depresi, pencernaan menjadi lancar, dan ada tambahan lagi yaitu untuk kesehatan otak. Nah, jenis-jenis vanili yang ada di Indonesia ini dari 3 jenis vanili, ada Vanilla pompana, Vanilla tahitensis, Vanilla planifolia, maka yang terbanyak adalah Vanilla planifolia ya, yang terbaik dan banyak ditanam di Indonesia. Ada varietas Vanilla 1, Vanilla 2, Alor dan sebagainya, makin bertambah lagi varietas-varietas yang lain. Nah, vanili ini diambil bibitnya, asal bibitnya ada 2, yaitu dari stek daun ataupun dengan menggunakan stek batang. Ya, ini adalah cara kita menggunakan dengan stek daun ya. Jadi dengan daun kita tanam seperti itu, mungkin nanti akan muncul tunasnya ya untuk dijadikan bibit berikutnya. Dan yang paling umum ataupun sering adalah dengan menggunakan stek batang ya. Jadi ada yang mengambil 1 ruas, ada yang mengambil 2 ruas ya, yang cukup bagus dan rata-rata banyak digunakan adalah 2 ruas ya. Ya, ini dengan cara seperti menanam biasa dengan menggunakan stek batang. Jadi batangnya yang kita gunakan sebagai bibit ya. Kemudian tanaman pelindung seperti pada tanaman yang kopi ataupun tanaman yang lain, maka bisa menggunakan tanaman rambatan ya, ada lamtoro, ada dadap, ada gliriside ya. Dan ini sebaiknya ditanam setahun sebelumnya ya, setahun sebelumnya. Jadi kalau kita menggunakan tanaman pelindung atau digunakan pada lahan yang terbuka, maka sebaiknya kita menggunakan tanaman pelindung seperti lamtoro, dadap atau gliriside. Dan ini kita tanam terlebih dahulu sebelum kita menanam ataupun membibit bibit famili ya. Ataupun tidak menggunakan tanaman penaung atau tanaman penaungan, tapi kita menggunakan naungan ya. Ini kita menggunakan dengan waring seperti ini ya, dengan tagarnya adalah bambu ya, ada mungkin ada beberapa semen dan lain sebagainya ya. Kemudian di bawahnya diberikan sabut ataupun ijuk ya. Ini adalah dengan menggunakan di bawahnya dengan
sabut-sabut kelapa yang diberikan terbalik, kemudian tempat untuk menjalarnya dibuatkan semacam tambahan hijau dan sebagainya dengan cara bertingkat seperti itu, dan menggunakan baring, artinya tidak menggunakan tanaman penaung ya. Tentu saja biayanya juga cukup lumayan ya. Nah, ini adalah bunga daripada vanili yang sudah mulai berbunga. Nah, pembuangan vanili biasanya dilakukan dengan cara manual. Jadi belum ada cara yang menggunakan dengan cara yang lain ya. Caranya paling banyak digunakan dengan manual. Ya, biasanya menggunakan dengan lidi atau dengan menggunakan seperti tusuk sate seperti itu yang ujungnya tajam. Dan ini biasanya dilakukan dengan hati-hati karena hanya sekitar jam 8 sampai jam 10 saja. Nah, bunga yang mekar ini rata-rata hanya sekitar 24 jam. Jadi setelah bunga itu mekar 24 jam, maka setelah 24 jam dia akan layu. Ya, maka harus segera dilakukan pembuahan dengan cara manual. Ya. Nah, kemudian setelah nanti dilakukan perkawinan benang sari dan butiknya, biasanya setelah 2 atau 3 jam berikutnya akan ditandai dengan mahkota bunganya akan layu. Ya, mahkota bunganya akan layu dan nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan jadi bunga yang seperti ini. Ya. Kemudian teman-teman, untuk teknologi pemupukannya, ya untuk per tahun kita menggunakan yang di bawah 2 tahun ya kita menggunakan 20 hingga 40 gram urea, 35 hingga 70 gram TSP dan 40 sampai 80 gram ya KCl per tahun. Sementara yang di atas 2 tahun adalah 40 sampai 80 gram urea, 70 sampai 140 gram TSP serta 80 sampai 160 gram KCl. Nah, ini untuk per tahunnya urea, TSP, KCl ditambah juga dengan CaO maupun Mg ya. Ini kilogram per tahun. Jadi dibagi 2 kalau untuk pemupukannya 2 kali. Nah, untuk teknologi nasanya kita gunakan untuk bagian atasnya kita semprotkan yaitu dengan 3 tutup per tangkinya serta hormoniknya. Ya, untuk yang di bawah 1 tahun kita bisa semprotkan POC ditambah dengan hormoniknya kita lakukan 20 hari sekali. Ya, 20 hari sekali. Sementara untuk tanaman yang di atas 1 tahun bisa kita semprotkan juga 20 hari sekali. Jadi sama saja ya. Nah, kemudian supernasa ataupun di bagian bawahnya kita berikan dengan 3 kali aplikasi di bawah umur 1 tahun. Jadi di bawah umur 1 tahun tinggal kita tambahkan supernasa ya. Supernasa ini kurang lebih sekitar 20 hingga 25 gram per tanaman kurang lebih. Kemudian nanti diaplikasikan setahun bisa 3 kali aplikasi ya. Jadi ada diaplikasikan yang di atas dengan penggunaan POC NASA ataupun hormonik, ataupun bisa juga dengan menggunakan BSA, biang subur alami. Kemudian yang di bagian bawahnya, untuk yang di bawah 1 tahun kita menggunakan dengan super NASA. Untuk yang di atas 1 tahun, umur 1 tahun kita menggunakan dengan power nutrisi. Ya, kita aplikasikan 3 kali dengan dosis yang kurang lebih sama dengan menggunakan dosis super NASA. Atau kita juga menggunakan dengan free top sebagai pengganti power misalnya dengan dosis kurang lebih 2 gram per liter air yang disemprotkan pada usia tanaman vanili di atas 1 tahun ya. Kemudian ada glio di sini fungsi glio bisa untuk membantu mencegah jamur yang menyerang pada akar atau jamur yang menyerang pada tanaman ya. Kalau kita pada akar bisa kita campurkan bareng dengan supernasa tadi di awal ya, dicampur terlebih dahulu dengan glio atau mungkin dikocorkan supernasa ditambah dengan glio ya, 1 sendok makan supernasa ditambah dengan 1 sendok makan glio dicampur terlebih dahulu di air, kemudian dilarutkan, nah kemudian dicukupkan kurang lebih sampai 10 liter air, kemudian baru disiramkan secukupnya pada tanaman. Ini untuk di bagian bawah. Sedang untuk di bagian atas ya penyakit busuk batang dan lain sebagainya ini bisa disemprotkan ya, natural glio ini 10 gram per tangkinya ya, dilarutkan dulu di dalam air di luar, kemudian ditambah dengan kurang lebih sekitar 2 liter air terlebih dahulu, diaduk rata, kemudian disaring ya, airnya dimasukkan ke dalam tangki,
baru kemudian ditambah dengan VOC nasanya 3 tutup, hormoniknya 2 tutup, campurkan dan cukupkan airnya secukupnya sampai tangkinya penuh, baru kemudian kita lakukan penyemprotan untuk mencegah penyakit busuk batang pada tanaman vanili, karena ini adalah penyakit utama pada tanaman vanili. Nah, untuk dosis 100 batangnya, VOC nasanya kurang lebih tetap, hormonnya tetap, maka kebutuhannya dalam 100 batangnya kurang lebih 1 botol ya, 1 botol. Kemudian hormonnya 2 botol, kemudian supernasanya 15 gram ini bisa kita berikan 1,5 kilo ya, 1,5 kilo per aplikasinya ya. Kemudian untuk powernya juga sama 1,5 kilo. Kemudian fluid topnya ini adalah 1 kotak dan glionya kurang lebih sekitar 6 kotak untuk 3 kali ataupun 2 kali aplikasi ya. Tergantung situasinya. Kalau kondisinya sering hujan, kami sarankan glio ini dilakukan di bagian bawah, juga dilakukan di penyemprotan di bagian atas. Nah, VOC nasa dan hormonik bisa disemprotkan 20 hari sekali dengan dosis 3:2 tutup per tangki semprot ya. Per tangki semprot, jadi sekitar 12 hingga 15 liter air. Kemudian supernasanya diberikan di bawah umur 1 tahun vanili ya, 15 gram per tanaman 4 bulan sekali. Sementara power nutrisinya diberikan umur vanili di atas 1 tahun, 15 gram per tanaman 4 bulan sekali. Nah, ini kalau power nutrisi bisa kita ganti juga dengan menggunakan free top 2 gram per liter airnya kita semprotkan ya. Jadi saya sampaikan tentang penyakit utama pada tanaman vanili, yaitu busuk batang vanili atau BBV, yaitu Fusarium oxysporum ya, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada warna menghitam pada bagian pucuknya dan sangat mengganggu, dan pertumbuhannya dan perkembangannya menjadi kurang dan pucuknya tidak bertambah panjang lagi ya. Jadi ini penyakit utama pada tanaman vanili ya. Jadi ini disemprotkan dengan menggunakan glio dengan dosis 10 gram per tangkinya tadi, atau kurang lebih sekitar 1 sendok makan per tangki glio yang disaring, dilarutkan dulu kemudian disaring, kemudian disemprotkan untuk mengatasi busuk batang vanili ini. Nah, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, vanili akan dipanen umumnya setelah 8-9 bulan setelah pembuahan atau perkawinan itu dilakukan. Ya, biasanya panen dilakukan di usia tanam kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun. Dan rata-rata vanili dipanen di bulan-bulan sekitar Mei sampai Juli ya. Dalam satu lahan kurang lebih 1 hektar bisa ditanami kurang lebih 2.500 hingga 3.000 pohon vanili. Dan satu pohon ini bisa menghasilkan 0,3 hingga 0,4 vanili kering. Ya, kurang lebih ya. Maka banyaknya produksi ini tergantung dari perawatan dan cara mengolah vanili pasca panennya ya. Jadi tergantung dari perawatannya. Jadi bisa mendapatkan seperti ini tergantung dari perawatannya, terutama pada pemupukannya. Nah, kelebihan dengan menggunakan pupuk yang berteknologi ini, sahabat-sahabat semua ya, mitra-mitra semua ya, teman-teman agro dimanapun Anda berada, analog pada tanaman perkebunan lainnya, ini biasanya panen puncak akan bertambah panjang dan memperpanjang usia produktif. Jadi kurang lebih bertambah 1 hingga 2 tahun, yang biasanya vanili itu pada puncak-puncaknya di usia 6 tahun, setelah itu dia nanti akan ada penurunan. Kemudian biasanya ini pada umumnya produksi vanili bertambah 1,2 hingga 1,7 kalinya ya, bertambah kurang lebih sekitar 1,2 hingga 1,7 kalinya. Kemudian berat keringnya yang biasanya 1,3 sampai 4 kilo basah ya. Sekarang setelah menggunakan dengan teknologi itu rata-rata 3 sampai 4 kilo basah menjadi 1 kilo kering. Sementara sebelum menggunakan pupuk berteknologi hanya sekitar 6-8 kilo basah menjadi 1 kilo kering. Jadi separuhnya ya, ini karena bobotnya bertambah, kemudian kadar airnya berkurang. Nah, yang kita dapatkan lagi kelebihannya adalah mendapatkan rendemennya akan naik, serta bau vanilinya lebih tajam ya, karena vanili ini juga diambil dari baunya.
Kemudian kelebihan yang lainnya adalah ukuran panjangnya 80 hingga 90% bertambah, rata-rata 20 cm up ya. Jadi karena tadi kita menggunakan pupuk berteknologi cukup lengkap dan berimbang, maka di samping tambahan produksinya, berat keringnya, rendemennya, nah ukuran panjangnya rata-rata dari sisi fisiknya nampak bertambah sekitar 20 cm. Ya, kemudian tingkat keberhasilan perkawinannya ini bisa di atas 80%, ya, di atas 80% artinya tingkat kegagalannya ada ya, tapi tidak sebanyak kalau kita tidak menggunakan dengan teknologi atau mungkin lebih banyak rontoknya atau dompolan daripada vanilinya biasanya juga sedikit karena tingkat keberhasilan daripada perkawinannya rendah. Kemudian tingkat hidup bibit pada saat ditanam bisa hingga sampai 90%. Artinya bibit yang untuk sulamnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ya, ini adalah kelebihan-kelebihan kita kalau kita menggunakan dengan pupuk yang berteknologi. Nah, demikian tadi teman-teman, mitra-mitra semua, cerita kita, tema kita hari ini adalah tentang vanili. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan kepada teman-teman vanili kita, ya, petani-petani vanili kita, memberikan manfaat dan vanili kita akan jauh meningkat dan kualitas dan kuantitasnya juga meningkat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semangat pagi! 1, 2, bakal bunga 3, 4, 5, 6, oh nyone 7. oh nyone misi mbak nih oh nyone setiap ruas iya. misi nih ini ruasnya misi kali ini misi Tegun. Dia harus faedah. ini faedah nih misi ini misi terus ini misi ini misi mbak misi Bagian besar tuh. setiap ruas misi mantap sekali nih Vanili ini baru berusia 6 bulan ya